Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, berjumpa kembali dalam acara podcast Tabik KPU Tabalong Bicara Kepemiluan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Esti Pujiningrum bisa kembali menyapa teman pemilih dalam episode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pada beberapa episode podcast yang lalu telah disampaikan beberapa kegiatan di KPU Kabupaten Tabalong pasca pemilu dan pemilihan. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan PDPB. Untuk kegiatan PDPB ini KPU berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Sebelum kita berbincang lebih jauh kenapa KPU Kabupaten Tabalong berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam proses PDPB ini, saya ingin memperkenalkan lebih dulu bintang tamu kita atau narasumber kita pada episode kali ini. Beliau adalah Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, Ibu Rowi. Apa kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah, sehat Ibu ya? Sangat sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang hubungan KPU Kabupaten Tabalong dengan Disduk Capil dalam proses PDPB ini, mungkin teman pemilih ada yang belum kenal lebih jauh dengan siapa sebenarnya Ibu Kepala Dinas ini. Jadi bisa memperkenalkan diri dulu Bu, sebelum Ibu sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Silakan Ibu. Baik, makasih. Tadi sudah disebutkan nama saya, nggak usah diulang lagi ya. Boleh juga Bu kalau mau diulang. Iyalah, boleh. Nama saya Rowi, saya dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk menjadi nakoda di Dukcapil Tabalong, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sebelumnya mungkin juga banyak yang sudah tahu, saya dulunya adalah sebelum di Dukcapil itu ada di Dinas Lingkungan Hidup, persis di depan KPU ini kantornya. Nah, dua ini saya jadi kepala dinas, sebelumnya lagi pasti banyak sih, nanti nggak cukup waktu. Nah, jadi di dua dinas ini sebenarnya sama. Saya langsung bersentuhan dengan masyarakat, cuman memang anunya beda. Kalau di Dukcapil ini saya bersentuhan dengan masyarakat kaitan dengan layanan Adminduk, tapi kalau di LH itu saya layanan kepada masyarakat untuk masalah lingkungan hidup, khususnya yang paling tekan waktu itu adalah masalah sampah, karena sampah waktu itu masih menjadi sesuatu yang wow gitu di Tabalong. Nah, jadi diamanahkan untuk di DLH saya supaya bisa membenahi itu semua. Nah, 4 tahun terakhir ini, ya udah 4 tahun terakhir ini saya ada di Dukcapil gitu. Oh baik, jadi cukup lama juga ya Bu ya, sudah 4 tahun ya? 28 Maret kalau nggak salah, 2022. Oh, sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Dinas. Dipercaya sebagai Kepala Dinas ya Bung ya. Jadi sebelumnya di DLH dan akhirnya di Dukcapil ya Bu ya. Dia dua-duanya bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dengan urusan yang beda. Keperluannya beda ya Bu ya. Baik, tadi sudah disinggung sedikit tentang kolaborasi atau kerjasama antara KPU Kabupaten Tabalong dengan Disduk Capil. Sebenarnya Disduk Capil itu penyedia data ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan sebelum kita jauh lebih dalam ngobrol tentang pencatatan data penduduk sipil ya Bu ya. Sebenarnya layanan apa yang ada di Dukcapil Ibu? Jadi sampai KPU itu, dari KPU RI sampai kita di bawah itu harus sebaiknya bekerja sama atau berkolaborasi dengan Disduk Capil. Dari awalnya itu seperti apa sih Bu layanannya dari awal? Ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, bunyinya seperti itu. Nah, itu diamanahi oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan layanan administrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 2006 yang kemudian diperbarui dengan 24 tahun 2013.
Nah, ketika bicara layanan Adminduk, administrasi kependudukan ya, dan kami biasa menyebutnya Adminduk seperti itu. Adminduk. Nah, ini terbagi dua kelompok besar. Satunya adalah pendaftaran penduduk sesuai dari bunyi dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, jadi ada pendaftaran penduduk, ada yang pencatatan sipil. Nah, kalau kita bicara tentang pendaftaran penduduk, maka di situ biasanya ada KTP, ada KK, ada KIA, ada pindah datang, kemudian juga ada termasuk yang tadi kita diskusi sebelumnya bahwa itu ada penduduk non permanen, termasuk juga dengan dokumen-dokumen tentang penduduk asing. Penduduk asing juga ada diatur di situ tentang kitas dan sebagainya. Nah, kalau pendaftaran penduduk ini datanya sifatnya adalah dinamis, ya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu layanan, yaitu adalah layanan pencatatan sipil. Pencatatan sipil ini adalah layanan yang kalau boleh dibilang sekali seumur hidup. Ya, kenapa dibilang sekali seumur hidup? Karena di situ ada akte kelahiran mulai dari lahir sampai dengan kembali ke Sang Pencipta. Jadi akte kelahiran ada di situ, kemudian akte perkawinan, kemudian nanti ada akte perceraian sampai dengan akte kematian, dan itu sekali seumur hidup kejadian yang tidak ada yang meninggal 2 kali, nggak ada yang lahir 2 kali. Nah, jadi bedanya dua ini secara mudahnya adalah kalau bicara tentang layanan pencatatan sipil itu usianya sekali untuk seumur hidup, tetapi kalau untuk yang pendaftaran penduduk itu adalah dinamis. Ya, kenapa saya bilang dinamis? Ketika dia masih bayi, dia punya akte kelahiran, dia bisa dapat KIA, tapi nanti di usia 17 dia akan berubah KIA menjadi KTP. Nah, begitu juga pada saat ini dia domisilinya di sini, suatu saat dia akan pindah ke lain. Nah, itu adalah di pendaftaran penduduk. Jadi itu lebih ke untuk boleh saya simpulkan gitu, kalau misalnya orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu pencatatannya di Adminduk gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di pencatatan sipil itu proses dari seseorang warga negara dari lahir sampai meninggal dunia. Ya. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya. Dasarnya ada 2 ya. Oke, jadi tadi disampaikan pencatatan sipil. Jadi kalau disampaikan oleh Ibu tadi, pencatatan sipil artinya semua warga negara itu berhak mendapat data kependudukan, berhak dicatat sebagai. Jadi gini, pada saat seorang bayi dilahirkan, entahkah dia di layanan kesehatan, dalam hal ini adalah misalnya rumah sakit atau klinik atau bidan yang sudah diinikan oleh pemerintah seperti itu, atau bisa di puskesmas, bisa juga melahirkan di rumah tapi dibantu oleh bidan, itu dia akan dapat yang namanya surat keterangan lahir dari bidan atau fasilitas kesehatan. Nah, dengan modal itu dia harus koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaporkan sehingga dia akan mendapatkan akte kelahiran. Pada saat dapat akte kelahiran, di situ dia langsung dapat NIK. NIK itu berlaku seumur hidup. Nah, NIK berlaku seumur hidup ya, NIK berlaku seumur hidup. Jadi setelah itu anak tadi kan dapat akte kelahiran, dia masuk di dalam KK orang tuanya, dia juga mendapatkan kartu identitas anak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kartu identitas anak akan berlaku 1 hari sebelum 17 tahun. Pada saat 17 tahun dia sudah harus berubah menjadi KTP. Jadi seperti itu. Oke, menarik sekali Bu. Masalahnya kalau ada hubungannya nih, saya mencoba mengaitkan data pemilih kita itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan bahwa semua warga negara itu berhak dicatat sebagai pemilih dengan syarat dia sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah ya. Jadi sebelum 17 tahun dia bisa dicatat sebagai pemilih jika dia sudah menikah. Jadi, nah salah satu syarat tercatat sebagai pemilih di KPU itu adalah secara de jure Bu, secara hukumnya ya. Jadi alamat dicatat sebagai pemilih itu berdasarkan KTP. Nah, biasanya kita menjelang pemilu itu ada proses coklit ya Bu ya. Nah, ada pantarlih yang datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, sumber dari data pencocokan dan penelitian itu adalah data yang dari hasil perekaman di Disduk Capil. Nah, itu nanti diproses baru dikembalikan lagi oleh KPU RI ke kami
Nah, itu jadi bahan juga. Nah, kadang ya Bu ya, ada beberapa yang tadi Ibu sampaikan ada satu nik, setiap bayi yang lahir itu dapat satu nik gitu ya. Nah, berarti kadang ada juga kami temukan satu nik dua nama atau dua nama satu nik. Itu bagaimana prosesnya kalau memang kami menemukan kasus-kasus seperti itu? Oke, baik. Jadi ketika nik ganda kalau istilah kami ya. Jadi nik ganda itu satu orang punya dua nik. Itu kalau berdasarkan analisis kami, dulu kan kita nih dari yang sistem KTP kita masih sistem yang manual ya. Manual saya bilang kenapa satu tanda tangan basah kemudian pakai mesin tik yang dulu-dulu. Iya, yang dulu lah. Periodenya siak ya Bu ya. Mungkin sekitar tahun di bawah tahun 2000 lah ya. Itu kan masih KTP kita masih yang pakai mesin tik kayak gitu. Nah, kemudian naiklah menjadi siak terintegrasi. Saya bilang terintegrasi kenapa? Pengelolaan datanya di kabupaten, tetapi nanti ada masanya dia akan dikonvert ke pusat. Nah, itu bisa jadi terjadi yang kasus tadi ini. Nah, tahun 2010 ke atas sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa kita menggunakan yang namanya siak terpusat. Apa maksudnya siak terpusat? Kalau yang siak terintegrasi dulu, data kependudukan dan sebagainya itu ada di kabupaten masing-masing. Nah, kalau siak terpusat, itu terfokus di pusat, dikelola oleh pusat. Jadi dalam hal ini kabupaten kota Dukcapilnya itu hanya melakukan penginputan data dan sebagainya. Makanya istilahnya kan nanti kan ada istilah data konsolidasi bersih. Data-data yang diproduksi di kabupaten ini nanti akan diverifikasi oleh pusat untuk divalidasi. Nah, nanti data itu kan kembali lagi. Itu jadi artinya data itu sudah betul-betul sudah boleh dibilang valid seperti itu. Nah, ketika ditemukan data nik ganda tadi, kebanyakan yang kami analisa itu ada terutama pada awal-awal pergantian dari siak terintegrasi ke siak terpusat, itu ada data yang tidak terangkut. Kenapa tidak terangkut itu banyak macamnya, banyak macam penyebabnya. Jadi pada saat siak terpusat dia tidak terbawa gitu ya. Jadi akhirnya otomatis dia akan datang ke Dukcapil untuk diinikan, dapatlah nik yang baru. Tapi kemudian dalam prosesnya akhirnya nik yang lama ini ternyata setelah diinikan lagi, dipanggil gitu ya, ternyata dia bisa punya dua niknya. Atau kalau enggak, bisa juga gini, saya terdata di misalnya di Banjarmasin misalnya. Tapi kemudian karena terjadi sesuatu dan katakanlah mungkin terjadi masalah utang piutang dan sebagainya, kemudian dia menginikan dulu gampang meminta NIK, ngurus KTP karena belum terintegrasi tadi ya. Jadi gampang masih bisa saya hilang KTP ya, misalnya atau misalnya apalah alasannya gitu. Kebanyakannya itu misalnya dia pindah ke Solo ini tidak ada. Nah, muncullah nik ganda. Tapi kemudian ketika sudah di siak terpusat, itu kan pada saat orang datang itu akan diverifikasi melewati esmata yang tidak bisa sama. Nah, di situ nanti akan ketahuan walaupun niknya beda atau namanya pun sekaligus beda, tapi ketika dicek esmatanya, sidik jarinya tidak akan terbantahkan bahwa ini orangnya sama. Nah, ketika sudah ketemu kayak gitu, maka kita akan panggil yang bersangkutan, ini datamu ada dua nih. Nah, sekarang kamu mau yang mana? Ketika itu sudah diputuskan, saya mau yang ini, maka yang ini kita akan dimatikan. Nah, jadi tidak diaktifkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bicara tentang nik ganda seperti itu, kebanyakan terjadi ya tadi karena masih dulu zaman pada saat mengintegrasikan dari siak yang lama ke siak yang terpusat ini banyak yang tidak langsung terkonek. Anggap masih dalam masa peralihan ya, peninggalan masa peralihan waktu itu ya, Bu ya. Sudah saat ini boleh dibilang sudah jauh lebih rapi, artinya satu orang itu sudah memang betul-betul pegang satu nik ya. Jadi karena tadi Ibu sampaikan juga satu orang satu nik, proses bayi kalau misalnya dia lahir Ibu ya,
proses bayi dia lahir itu setelah mendapat surat keterangan dari bidan tadi datang ke Dukcapil dengan surat keterangan itu, dengan buku nikah orang tuanya, kemudian kakak orang tuanya akan diproses untuk dia terbit akta kelahiran. Nah pada saat akta kelahiran itulah dapat dia langsung niknya. Bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir tapi tidak dilaporkan, Bu? Apakah nanti dia Seperti apa bayi tidak dilaporkan? Misalnya dia lahir misalnya di daerah, terus dia lahir mohon maaf dengan dukun bayi atau Pak Karaji ya Bu ya, itu kan biasanya nggak dilaporkan atau nanti beberapa lama, maksudnya berapa prosesnya udah 1 tahun atau baru 2 tahun baru dilaporkan, apakah itu masih bisa juga diproses? Bisa ya. Jadi Bu ya? kalau dulu kan ada istilah ketika lambat melaporkan kelahiran didenda. Sekarang kita tidak melakukan itu lagi. Tetapi sekali lagi kami pastikan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu berhak untuk mendapatkan NIK. Oke. Nah, perkara dia dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh siapapun itu orangnya, itu tidak menjadi ini. Yang penting pada saat dia pasti akan butuh nanti masanya. Ketika mau masuk sekolah, dia mau dapat apa, bantuan kesehatan dan sebagainya, itu dibutuhkan NIK. Sekarang kan verifikasinya semua adalah NIK. NIK itu digunakan untuk sampai semua urusan yang ada. Oke, berarti basicnya urusan sekarang kan adalah NIK. Mau ke bank pakai NIK, mau ke BPJS pakai NIK, mau sekolah NIK juga, mau kesehatan NIK juga, bantuan sosial NIK juga. Oke, berarti bisa diartikan bahwa NIK itu adalah salah satu, anggap saja sebagai kebutuhan dasar ya Bu ya, sebagai kita untuk memenuhi hak kita sebagai warga negara. Bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, ini ya kan di dalam undang-undangnya itu sudah disebutkan bahwa setiap penduduk Indonesia berhak untuk mendapatkan NIK sekali dalam seumur hidupnya. Oke, berarti memang sudah ada regulasi, aturan yang mengatur bahwa setiap warga negara yang lahir di Indonesia itu berhak mendapatkan NIK tadi ya Bu ya, untuk 1 orang 1 NIK tadi ya. Oke, berarti tidak ada lagi kemungkinan NIK seandainya kita menjadi warga yang aktif ya Bu ya. Jadi warga yang aktif mengupdate data dan sebagainya itu pasti pasti terekam ya Bu ya. Nah ini menarik sekali Bu. Tadi ada juga sudah disampaikan mengenai bagaimana proses bayi yang baru lahir sampai dia mendapatkan NIK. Selanjutnya ini Bu, yang kadang kami di KPU ini beberapa kali menemukan kasus-kasus yang untuk beberapa periode yang lalu, karena kebetulan saya juga beberapa kali menemukan data pemilih yang sudah meninggal dunia. Nah, data pemilih yang sudah meninggal dunia itu Bu, kalau di kami kalau sudah meninggal dunia itu istilahnya kami TMS Bu, tidak memenuhi syarat atau kami hilangkan. Nah, setelah hasil dari menjelang atau pemilu atau pemilihan itu kan ada data yang diturunkan oleh KPU RI dari yang bersumber dari Dirjen Dukcapil Pusat ya. Terus diturunkan lagi, ternyata nama orang ini sudah kami TMS, kami hapus dari daftar pemilih kami. Ternyata dari hasil konsolidasi itu nama yang bersangkutan tuh muncul lagi Bu. Itu bagaimana prosesnya sampai yang bersangkutan itu muncul lagi kayak gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang sudah sering disampaikan, cuman itulah kenyataannya kayak gitu. Ada guyonan. Pegawai Dukcapil itu semuanya hebat. Bisa mematikan orang hidup, bisa menghidupkan orang mati. Oh keren. Kan? Banyak mau tanya, gimana ceritanya? Nah, jadi kan banyak fenomena di masyarakat bahwa ketika dia tersandung sebuah masalah yang banyak, biasanya ada pinjol atau pinjol judol ya, pinjol dan judol atau konflik rumah tangga. Nah, jadi katakan pinjol dan judol ya, karena dia sudah pada posisi yang tidak berdaya, tetapi dituntut untuk katakan bayar utang dan sebagainya. Satu-satunya jalan dia ada apa yang dilakukannya? Disuruhnya lah keluarganya untuk melaporkan bahwa dia sudah meninggal. Oh, oke. Nah, atas meninggal. Nah, ketika dilaporkan meninggal, kami selama dokumennya itu bisa dipertanggungjawabkan, kan keterangan meninggal itu kan bisa jadi ketua RT diketahui oleh kelurahan dan kecamatan atau kepala desa, itu bisa gitu loh. Nah,
dengan dasar itu datang ke tempat kami. Fungsi kami kan adalah pencatatan sipil. Sekali lagi ketika bicara akta Dari lahir kematian, tadi ya. ketika kematian itu kan adalah akta wilayahnya adalah di pencatatan sipil. Ketika orang datang membawa catatan keterangan bahwa memang betul oleh yang berwenang betul itu meninggal, tidak ada alasan bagi kami, ya sudah kami terbitkanlah akta kematian. Nah, itu seperti itu. Bisa juga karena konflik keluarga, rumah tangga, suami istri. Dan ini yang kami anukan, dua-dua ini yang paling banyak. Pernah kejadian, jadi karena konflik keluarga, suami istri ini akhirnya tidak saling akur. Si suami memilih untuk bahasa orang Tanjung madam. Ya, Madam lah madam. ke suatu tempat. Waktu itu kalau nggak salah ke Kaltim kalau nggak salah. Nah, selama dia tidak butuh urusan dengan dengan keperluan KTP dan sebagainya, bodo amat gitu kan dia. Tapi kemudian 2 tahun dia madam ke dalam hutan, tiba-tiba dia merasa dia butuh sesuatu. Datanglah dia sudah nggak punya dokumen lagi. Datanglah dia ke Dukcapil setempat, minta tolong. Tolong dong, aku tidak punya KTP, tidak punya apa. Ditanyain asal usul dan sebagainya, dia tidak bisa jelaskan. Oke. Akhirnya cara-cara yang dilakukan Dukcapil dimanapun itu untuk membuktikan, mencek identitas seorang, rekamlah. Selama dia sudah pernah melakukan perekaman, data itu bisa dipanggil. Nah, kejadian waktu itu ketika dia datang ke Dukcapil di Samarinda, kalau tidak salah, dicek di situ, Pak, di sini data kami, Bapak sudah dinyatakan meninggal. Nah, kan? Jadi akhirnya karena dia adalah terbaca di situ adalah warga Tabalong, konfirmasilah orang ke tempat kami. Nah, jadi konfirmasi ke tempat kami, udah heboh nih di kecamatan dan di desanya, bahwa ternyata orang ini masih hidup. Dianya juga akhirnya kan berusaha untuk pulang ke tempatnya. Datanglah itu. Akhirnya datang ke kantor kami, Bu, minta tolong ini dihidupkan kembali. Kenapa? Kami bilang, orang masih hidup, dia bilang. Ini ulun loh yang meninggal, ini ulun hidup. Kami cek di sini, yang memang setelah kita cek iris matanya tidak bisa dibohongin, dia memang datanya valid datanya, ya udah mau tidak mau kita batalkan akta kematiannya dengan dasar itu. Bisa seperti itu. Jadi artinya kita tidak kita tetap menghargai ketika memang itu adalah betul bahwa dia memang hidup, ya udah kita ini kan. Ada kejadian di Mabuhay juga. Nah, kejadian-kejadian ini mengingatkan kami untuk supaya mengingatkan kepada, kan dia mintanya ke aparat desa. Nah, jadi kita ingatkan ke aparat desa, tolong hati-hati dengan memberikan keterangan kematian, karena ini bisa beranak pada pidana. Ketika yang bersangkutan, kalau case yang ini tadi, ketika tidak si istrinya tadi itu kan case-nya kan karena pisah lama, tidak dinafkahi, si istrinya udah aja bilang bahwa ini suamiku sudah meninggal, dilaporkan lah di sini sudah meninggal, otomatis ya udah di sini dimatikan gitu loh. Nah, ketika dia di sana, saya mau minta tolong dokumen kependudukan, ya tadi kebacanya sudah meninggal. Nah, jadi kami pesan kepada aparat desa, hati-hati mengeluarkan itu. Ketika yang bersangkutan tidak terima, itu ranahnya pidana nanti. Nah, jadi ini tidak sudah sembarangan juga tidak ya, Bu, sembarangan. Dan kami tidak ada masalah gitu. Tapi itu akan dituntut oleh, kami pun bisa sebenarnya membawa itu ke ranah pidana, tapi untuk sejauh ini kami tidak kepikir sampai sana. Tapi yang bersangkutan ketika tidak puas dengan perlakuan itu bisa diadukannya, itu kan pemalsuan data berarti. Ini menarik sekali, Bu, terkait akta kematian tadi ya, Bu ya. Karena itu ada tadi Ibu sampaikan pemerintah perangkat desa ya, Bu ya. Nah, untuk mengurus akta kematian ini prosesnya kayak apa? Apakah harus ahli waris atau cukup dari perangkat desa, misalnya RT, RW atau kepala desa? Jadi ketika bicara tentang kematian, memang yang paling pas itu adalah ahli warisnya yang melaporkan. Ahli waris ya. Ahli warisnya melaporkan, jadi membuat melaporkan kepada ketua RT dan atau kepala desa. Nanti dikeluarkanlah surat keterangan kematian, tapi yang mengurus akta kematian itu adalah si ahli waris. Itu yang paling idealnya. Nah, tetapi ada juga kan yang istilahnya yang dia sudah hidup, tidak punya anak, tidak punya keluarga, mau tidak mau kan aparat desa yang akan melaporkan. Nah, tetap dia akan diterbitkan akta kematiannya. Kalau memang masih ada keluarga yang ini, kita serahkan situ. Kalau tidak ada, tapi di kami sudah tercatat dia memang sudah meninggal dengan keterangan kepala desa atau jadi perangkat desa bisa ya, Bu ya, melaporkan. Bisa.
Soalnya biasanya dalam masa pencoklitan itu kami kadang kesulitan untuk memberikan bukti bahwa yang bersangkutan sudah meninggal gitu, karena ahli waris atau keluarganya sudah tidak ada lagi. Dan kami kesulitan untuk itu. Jadi bisa ya Bu ya? Bisa seperti itu. Jadi apa desa yang meninggal. Nah, saat ini kami kan lagi gencar-gencarnya nih menggiatkan ada yang namanya buku pokok pemakaman. Jadi itu kita sosialisasikan kepada aparat desa dan kelurahan. Jadi idealnya ketika ada warga yang meninggal itu dicatat langsung di situ. Bahkan kami sekarang sudah punya yang namanya aksi makam. Jadi aksi makam itu adalah akselerasi manajemen akta kematian. Jadi ketika dilaporkan di buku pokok pemakaman itu dia terintegrasi sudah dengan inovasi yang ada ini, sehingga sudah bisa langsung diterbitkan akta kematiannya. Diminta tidak diminta karena dia sudah tercatat di buku pokok pemakaman, kemudian terintegrasi dengan aplikasi kami ini. Diminta tidak diminta tuh kami terbitkan buku akta kematiannya. Nah, nanti akan kami teruskan ke desa di mana dia tinggal. Nanti kepala desa yang akan menyampaikan ke pihak keluarganya. Jadi itu sudah berjalan ini kita lakukan. Oke, menarik sekali. Ini terkait kalau di kami data pemilih itu data TMS ya Bu ya. Tadi selain data yang meninggal, kami itu ada juga untuk data TMS-nya adalah anggota TNI Polri. Kalau misalnya dia anggota TNI Polri yang udah purna tugas kan harus berhak ya Bu ya, harus kami masukkan. Nah, ini hubungannya dengan anggota TNI Polri yang baru Bu. Nah, itu biasanya kan kadang dokumen itu tidak berubah gitu loh. Nah, ada nggak sih syarat-syarat khusus, misalnya kalau misalnya salah satu teman pemilih kita menjadi anggota TNI atau Polri, ada syarat khusus nggak sih Bu untuk melakukan perekaman ulang apa aja dokumennya diperlukan? Jadi nanti sebagai bahan kami juga karena itu bisa jadi dasar untuk kami menghapus atau mencoret yang bersangkutan dalam daftar pemilih kita. Ya, baik. Jadi di dalam sistem administrasi kependudukan, sebenarnya sekali lagi Dukcapil itu hanya mencatat. Jadi ketika perubahan data, katakan tadi dia asalnya adalah misalnya warga biasa, kemudian keterima jadi TNI, di sini sebenarnya yang dituntut adalah bahwa kita punya data. Ketika terjadi sebuah perubahan, harusnya kita yang punya diri itu yang aktif untuk melakukan update data. Bukan Dukcapil. Dukcapil itu hanya memproseskan untuk terjadinya pengupdatean data itu. Nah, tapi juga kami tetap melakukan juga terobosan ya tadi kami melakukan pemutakhiran data. Targetnya adalah yang seperti itu tadi, kemudian juga targetnya adalah bagi yang masyarakat sudah meninggal. Nah, ini banyak kejadian kami temukan. Jadi katakan anaknya sudah meninggal, ada yang sampai 10 tahun, bahkan ada 15 tahun, itu tidak dilaporkan bahwa itu meninggal. Jadi di dalam kartu keluarga tetap tercatat. Berarti tetap tercatat. Kami kan tidak bisa menghapus sembarangan ketika tidak ada laporan kan. Nah, ketika kami tanyakan kenapa buat kenang-kenangan. Nah, kami bisa menghargai itu, tetapi ketika kita ingin bicara tentang kepalitan data kependudukan, ini kan sudah mengganggu sebenarnya. Orang yang sudah nggak ada, tapi ternyata dia masih hidup. Itu kita temukan. Nah, jadi kami juga aktif untuk turun ke lapangan pemutakhiran data itu semua terkait dengan akte kelahiran yang masih zaman dulu. Zaman sekarang kan udah akte kelahiran itu udah sistemnya udah pakai tanda tangan elektronik, pakai barcode. Yang dulu tanda tangan basah ketika kami temuin itu kan kami ambil, kami updatekan. Jadi dia dalam bentuk yang, nah kalau sudah dia akte kelahirannya sudah di dalam bentuk yang pakai barcode tadi, itu berarti dia sudah masuk di dalam database yang sudah tepat. Dan itu banyak kita temukan. Jadi kami memang saat ini juga PR kami yang besar adalah ketika menetapkan akte kelahiran umum. Umum itu dari dia baru lahir sampai sebelum dia meninggal. Nah, kalau angka kepemilikan akte kelahiran 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 18 tahun, relatif kita sudah di atas 90%. Tapi ketika bicara tentang akte umum, maka kami masih ada di sekitar angka 65%. 35% itu masih belum jelas. Nah, itu tadi masalahnya adalah ketika mereka pada umumnya generasi yang di atas kita lah ya seperti itu. Nah, itu karena mereka tidak merasa ada keperluan lagi, ada kepentingan lagi, maka itu udahlah, pokoknya tanda tangan basah nggak masalah.
Nah, padahal ketika dia nanti mau umroh, naik haji, di situ ketahuannya nanti dia akan datang. Tolong dong, Karena kepengurusan tadi akte kelahiranku aku punya, tapi kok ini nggak kebaca. Ya iya nggak kebaca karena sistem yang dulu dengan sekarang beda. Maka disitulah kami akan lakukan update. Oke. Jadi mengingatkan kembali kepada teman pemilih untuk selalu aktif ya Bu ya, untuk memperbarui data kependudukan karena hubungannya nanti dengan banyak hal ya Bu ya. Salah satunya dengan daftar pemilih. Nanti jangan mendekati pemilu baru kasak-kusuk dataku nggak lengkap atau aku tidak terdaftar ya Bu ya. Nah ini juga terkait inovasi Bu, karena tadi saya sedikit menyimpulkan bahwa banyak banget sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di Disdukcapil. Nah ini juga terkait pekerja Bu, karyawan yang mungkin di sini kan masyarakatnya dinamis banget ya Bu ya. Nah ini kalau misalnya nih ada teman pemilih yang kebetulan bekerja di Tabalong dan KTP-nya masih KTP luar Tabalong dan pengen merubah dokumennya sebagai menjadi warga Tabalong, apa aja atau prosesnya seperti apa gitu Bu? Ya, baik. Yang ada di jadi sebelum ke ini tadi yang ini, jadi kami ketika bicara tentang pemutakhiran data, nah saat ini kan sudah di program nasional sebenarnya ada yang dinamakan dengan identitas kependudukan digital, IKD, ya, istilahnya IKD. Nah ini sedang kami giatkan untuk perkenalkan, disosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini saat ini kan lagi ada expo di Tabalong gitu. Nah itu konsen kami sekarang adalah lebih memperkenalkan IKD itu. Jadi dengan IKD sebenarnya itu nanti sangat banyak untungannya. Salah satunya adalah apa? Ketika ingin mengupdate, katakan update golongan darah yang tadinya tidak punya golongan darah di KTP atau misalnya mengubah nomor rumah dan sebagainya, itu bisa lewat IKD tanpa harus berurusan dengan Capil. Nah, tapi IKD-nya harus aktif. Nah, kalau bicara tentang tadi pegawai perusahaan yang pengen pindah atau apa kayak gitu, saat ini pun kita sudah punya inovasi. Bisa kita masuk ke dalam pelanduk online. Nah, di situ ada menu khusus untuk yang urusannya pindah. Nah, mengurus pindah itu bisa dengan offline, bisa dengan online. Kalau offline, silakan datang ke tempat kami, mau di kantor induk atau di kecamatan. Nah, saat ini kecamatan yang ada petugas layanan kami adalah di Kecamatan Haruai, seingat saya, kemudian di Jaro ya kalau nggak salah Jaro ada. Nah kemudian Banu Lawas ada. Jadi tidak semua kecamatan ada karena efek dari P3K kemarin. Jadi ada beberapa titik yang kosong. Tanta, Tanjung, Moen Budak tuh kosong. Tapi kami upayakan untuk titik-titik yang kayak yang masih tapi agak jauh itu ada. Untuk daerah tengah ya Bu ya. Tanjung, tengah-tengah karena dekat dengan kantor induk, silakan lebih mudah ke Dukcapilnya langsung ya Bu ya. Silakan datang ke, kalau offline silakan datang ke kantor Dukcapil. Kalau mau online ya tadi akseslah pelanduk online tadi ya Bu ya. Jadi ada beberapa kemudahan ya pasti ya Bu ya. Jadi jangan lagi teman pemilih males untuk memperbaharui data kependudukan ya Bu ya. Semuanya sudah difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Jadi harapannya warga lebih aktif lagi ya Bu ya. Karena banyak hal yang sudah mengupdate sebenarnya adalah masyarakat. Kami kalau diminta bantuan untuk mengupdatekan dengan membawa bukti dukung kami lakukan. Tapi sebenarnya yang lebih pas itu sebenarnya kalau amanat undang-undang itu adalah keaktifan si pemilik data yang melakukan update itu dengan baik dengan offline mendatangi Dukcapil atau kalau sekarang sudah tersedia fasilitas tadi yang di tempat kami adalah pelanduk online atau dengan IKD yang secara nasional. Sudah sangat mudah sekali. Banyak hal ya Bu ya sebenarnya Bu ya. Oke, menarik sekali nih. Banyak hal, banyak ilmu baru juga, banyak pengetahuan baru juga terkait data kependudukan karena itu sepertinya tidak salah ya. KPU RI itu bekerja sama menjadikan Disdukcapil atau Kemendagri, Dirjen Dukcapil sebagai mitra untuk berkolaborasi menjaga hak pilih kita pada saat pemilu dan pemilihan. Jadi karena semua sumber data terkait data kependudukan itu semuanya ada di Dukcapil ya Bu ya, dari orang
baru lahir sampai meninggal ya Bu ya, semuanya terdata ya Bu ya. Tinggal kita aja lagi bagaimana bersikap atau lebih aktif lagi ya Bu ya, sebagai warga negara yang baik. Tentunya pasti ada regulasi ya Bu ya, ada aturan apa namanya terkait perlindungan data pribadi juga semuanya ada ya Bu ya. Ada. Tidak diragukan lagi pastinya ya. Oke, baik. Mungkin sedikit terkait namanya tadi pelanduk online itu. Nah, pelanduk online itu gimana Bu cara mengaksesnya? Ada, kita punya kita biasanya kita berikan linknya, nanti silakan masyarakat bisa langsung mengakses. Langsung diakses ya Bu. Kalau misalnya layanan mungkin by WhatsApp ada nggak Bu? WhatsApp itu bisa. Ada, jadi ya? kadang-kadang ada yang ketika dia minta layanan online, kami kasihkan link pelanduk, nggak ngerti Bu katanya. Gitu. Nah, biasanya kami akan kasihkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, nanti silahkan di sana untuk dibimbing melewati pelanduk online latih. Atau bisa juga dia mengirimkan dokumen-dokumennya, nanti kita bantu proseskan itu kita masih layanin. Ini ada juga Bu terkait kemarin ada ditemukan KTP. Nah, ini gimana layanan atau fasilitas yang diberikan oleh Dukcapil terkait kalau misalnya ada teman pemilih yang KTP-nya hilang atau rusak, gimana prosesnya Bu? Ya, itu gampang. Selama kami punya stok KTP itu gampang. Ketika bicara hilang, maka kami harus punya surat yang menyatakan hilang. Siapa yang mengeluarkan? Tentu saja polisi terdekat. Nah, ketika merasa hilang, silakan datangin polisi, lapor kehilangan, yaitu datang ke tempat kami akan terbitkan. Oke, jadi bawa KTP-nya ya Bu ya? Enggak, KTP kan hilang. Bawa surat keterangan ya Bu ya, sebagai dasar ya Bu ya? Itu sebagai dasar kami untuk menerbitkan. Nah, kalau misalnya yang tadi rusak, gampang. Datang aja ke Dukcapil, bawa yang rusak itu, karena itu akan kami ambil, kami gantikan dengan yang baru. Jadi enggak masalah kalau itu. Jadi bisa aja Bu ya, datang langsung ke kantor atau ada layan mobil sebentar, kalau yang di Anjungan kami punya yang namanya, kalau bank tuh ATM, kalau kami Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, di situ sebenarnya kaitan dengan IKD tadi. IKD ketika dia ingin mencetak sendiri, dia datang ke Anjungan Dukcapil tadi. Karena di IKD itu ada kan ada istilahnya tuh akses untuk mencetaknya tuh ada menunya situ yang perintahnya ada cetak dengan ADM tadi. Nah, jadi makanya kami bilang sebenarnya sekarang ini sudah sangat-sangat mudah gitu loh. Si yang bersangkutan bisa mencetak sendiri sebenarnya. Nah, tapi ini yang masih PR kami juga, kami mensosialisasikan. Kita sudah punya ADM 4 malah. 4 itu, satu di MPP ada, kemudian ada satu di wilayah utara, di selatan itu di Keluak sudah dipasang, dan itu orang sudah mulai paham. Nah, kemudian di kantor kita masih ada satu lagi, jadi ada 4 itu. Ini kalau misalnya nanti sudah masyarakat lumayan familiar dengan itu, kami pelan tapi pasti akan menempatkan di setiap kecamatan ada satu. Harapannya selama ini yang masyarakat mengeluh bahwa repot harus ke ibu kota kabupaten di Dukcapil, itu bisa di kecamatan dan sudah bisa langsung dicetak. Dan ketika dia butuh, misalnya dia butuh kakak, dia bisa datang malam kayak gini, silahkan datang ke Anjungan itu, dia bisa cetak sendiri di situ. Tapi akses mencetaknya ya tadi lewat IKD tadi, nggak bisa lewat yang lain. Jadi ada juga nih ya Bu ya IKD tadi ya. Ya, jadi IKD tadi bukan sebatas memindah data ke ini, tapi pada saat dia ingin mencetak katakanlah KIA atau misalnya akta lahir tadi, dengan akses di IKD punyanya dia itu dia bisa mencetak. Tapi yang dicetak tidak bisa mencetak punya siapa gitu, itu adalah untuk yang dia sendiri. IKD kan tidak bisa aturan mainnya kan tidak boleh diakses yang lain karena pinnya pin pribadi ya Bu ya. Jangankan orang lain, misalnya suami istri pun, si istri tidak bisa mengindikan punya suami. Begitu juga sebaliknya. Karena pribadi tadi ya Bu sifatnya. Makanya Bu ya. IKD itu ada pin pribadinya, kemudian juga harus dijaga. Jangan sembarangan memberikan data itu, karena ketika diberikan itu akses kemana-mananya sudah bisa jebol. Jadi kerahasiaan datanya terjamin ya Bu ya. Jadi
perlindungan data pribadi itu benar-benar diutamakan ya Bu ya. Oke. Apalagi sekarang kan pemerintah sudah menerbitkan undang-undang PP 27 ya kalau nggak salah 2022 atau 23 itu kan tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu kan sudah semakin, makanya sekarang Dukcapil, hampir semua Dukcapil itu lagi getolnya untuk menerapkan ISO 27001. Itu adalah ISO yang untuk memastikan bahwa semua proses di Dukcapil itu intinya aman. sudah terverifikasi, sudah tervalidasi, aman untuk masalah data kependudukan, Pribadi. ya, data pribadi, data kependudukan tadi. Oke, ini Bu, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jika ada perbedaan nih data antara misalnya nama kayak gitu atau tanggal lahir antara antara akta, KTP sama semuanya lah Bu, beda-beda kayak gitu. Banyak. Gimana misalnya NIK-nya ada tanggal lahirnya atau gimana antara dari pertama akta, KTP, KK sampai KTP-nya beda-beda kayak gitu Bu. Itu biasanya ketahuan ketika anak-anak mau ujian. Nah, itu banyak ditemukan ya. Atau ketika seseorang ingin pensiun, atau ketika seseorang ingin naik haji maulah paspor. Nah, kelihatan nanti di situ akan ketahuan. Ya. Nah, ketika ketemu hal-hal kayak gitu, katakan misalnya adalah akte tanggal lahir di akte kelahiran dan di KTP atau di KK beda, itu bisa dibetulkan. Dengan catatan membawa backup data yang dipastikan dijamin oleh yang bersangkutan bahwa itu adalah data yang paling benar. Katakan misalnya ada 3, ada akte kelahiran, ada ada KK, kemudian ada KTP, kemudian ada ijazah. Nah, ketika 4 ini beda, kita akan kembalikan kepada yang bersangkutan. Karena kan punya data bersangkutan. Yang mana yang menurut dia betul? Oke, berarti harus ada dari 4 dokumen itu satu yang benar ya Bu mana ya? yang menurut dia betul. Tetapi kami juga ingatkan bahwa ketika Anda memutuskan ini yang betul, benar, Anda harus ingat kalau masih SD enggak apa-apa, belum ada dokumen. Tapi ketika dia sudah jadi pegawai, ingat, Anda sudah melewati jenjang pendidikan berapa tingkat, SD, kemudian, SMP, kemudian ada SK kepegawaianmu. Ya. Nah, silakan mana yang paling tidak merugikan Anda. Karena gini, ketika dia mengotot bahwa akte kelahiran yang betul, tetapi yang ini beda-beda, tetapi di bank pakai yang ini, kemudian beda-beda ya Bu ya. Di bank pakai yang ini, kemudian nanti dia misalnya di mana lagi ijazah yang ini. Nah, kalau saya sebagai orang dewasa, saya akan melihat saat ini akte kelahiran yang betul, tetapi saya banyak berurusan dengan bank, otomatis KTP, KK, ya kan, termasuk dengan ijazah barangkali seperti itu. Maka saya akan korbankan yang ini. Saya akan ambil yang paling banyak menguntungkan gitu ya. Urusan saya nanti kerugiannya paling kecil ya Bu. Ya bahasa kasarnya kita memilih yang paling tidak merugikan, resiko gitulah. Nah, jadi seperti itu. Banyak kejadian yang nama beda. Nah, beda kasus, kalau beda nama itu terpaksa kita bisa jadi sampai ke pengadilan. Karena apa? Karena satu huruf saja, katakan misalnya begini. Sebenarnya nama betulnya adalah Abdul Muthalib. Tapi dulu disingkat jadi A. Muthalib. Penyelesaian akhir ini adalah di pengadilan. Karena A ini mengandung makna ganda. Bisa Abdul, Ahmad, Anang, bla bla bla. Si AA ini terbanyak. Maka harus diputuskan dengan putusan pengadilan. Buka sidang di pengadilan, nanti diputuskan mana A ini yang sebenarnya. Makanya sekarang ini kan di dalam aturannya penulisan nama jangan disingkat. Jangan disingkat ya Bu ya. Betul. Dan penulisan nama itu harus, saya lupa jumlah hurufnya. Bukan jumlah huruf, tapi minimal 2 kata kalau nggak salah. Misalnya Abdul Muthalib atau apa. Karena ini nanti akan beranun ketika mengurus paspor. Di paspor iya benar. Ya kan? Nah, tapi juga kami tidak bisa menginikan ketika katanya saya sudah dengan tokoh agama sudah diinikan bahwa nama saya cukup Aminah saja. Ya sudah, kita nggak masalah, tapi kami akan selalu menjelaskan bahwa kalau memang bisa jangan satu Aminah, karena pada suatu saat Anda punya rezeki sampai ke tanah suci, ini sedikit agak merepotkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau urusan nama itu akan sampai ke sidang pengadilan, tapi kalau urusan tanggal lahir dan tanggal lahir misalnya, kemudian
bulannya yang salah itu bisa kita ini kan, tapi dengan catatan tetap yang bersangkutan yang menginikan mana yang paling betul. Nah, biasanya kami akan pakai itu adalah akte kelahiran dan ijazah. Itu yang paling sering kita pakai sebagai ininya. Karena kenapa jadi itu yang dipakai? Karena ini memang yang sering digunakan untuk penentu. Kalau ijazah misalnya katakanlah kita kan bekerja ijazah, kemudian kita melanjutkan sekolah juga ijazah gitu. Jadi itu yang lebih diinikan. Panjang sekali penjelasannya ya Bu ya, karena penting sekali data ini valid, dinyatakan valid atau tidak itu harus benar-benar melalui beberapa tahap ya Bu ya, penuh dengan kehati-hatian ya Bu ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kita di KPU Kabupaten Tabalong terkait karyawan Bu. Nah, mungkin Ibu sering memperhatikan bahwa jika menjelang pemilu atau pemilihan, KPU Kabupaten Tabalong itu sering didatangi tentang pemilih-pemilih yang berKTP luar Tabalong. Nah, mereka menuntut haknya Bu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan Ibu untuk kami juga, bagaimana sebaiknya untuk pemilih ini Bu, karena itu akan menjadi tugas tersendiri bagi kami di KPU, mengingat nanti pemilu selanjutnya adalah pemilu nasional Bu. Mungkin bisa sedikit ada masukan juga. Ini, jadi ketika kita bicara penduduk ya, penduduk Tabalong lah gitu. Kita tidak bisa pungkiri ada pendatang di Tabalong kan, apalagi katanya sekarang ini kan di Tabalong ini gulanya banyak, banyak sekali gulanya. Iya, benar. Jadi itu akan otomatis mengundang banyak orang datang dan kita tidak boleh melarang, apalagi sama-sama warga negara Indonesia. Nah, di dalam istilah kependudukan kita tuh ada ya istilahnya penduduk permanen dan penduduk non permanen. Kalau penduduk permanen otomatis adalah orang yang lahir, tinggal, bekerja, hidup di Tabalong. Tapi ketika tadi saya bilang karena banyaklah semua kita yang datang ke sini, katakan Pulau Jawa mungkin, Pulau Sumatera mungkin datang ke sini. Nah, ketika dia tinggal di Tabalong, bekerja di Tabalong, kemudian bahkan anaknya juga sekolah dan sebagainya, tetapi ketika secara administrasi kependudukan ditandai dengan KTP-nya masih KTP, bukan KTP Tabalong, bukan KTP Tabalong, tetapi dia belum proses pindah tercatat di Tabalong, maka dia adalah bukan penduduk Tabalong, tetapi biasa di istilah kami adalah penduduk non permanen. Ya, secara administrasi dia masih tercatat di daerah asalnya, tetapi dia tinggal dan berusaha dan sebagainya ada di Tabalong, itu penduduk non permanen. Dan ini yang banyak kita temuin di Tabalong karena banyak perusahaan tambang seperti itu ya. Tidak hanya perusahaan sebenarnya, kalau kita jadi coba lihat di sepanjang jalan di sekolah-sekolah itu kan banyak yang sama informal. Itu mereka juga kan mengambil sisi yang lain gitu loh. Oh, ini ada peluang katakan jualan pentol, takoyaki, apa dan sebagainya. Nah, ketika mereka datang ke Tabalong, secara administrasi mereka belum mengurus kepindahannya ke Tabalong, mereka juga ada statusnya penduduk non permanen, jadi seperti itu. Itu sih anunya. Jadi itu menjadi catatan kita di akhir ya Bu ya. Nah, ketika hubungannya dengan pemilu, otomatis kan kalau status mereka itu untuk yang di kabupaten mereka tidak bisa ikut memilih. Iya, benar. Seperti itu kan kalau aturan KPU seperti itu. Mungkin selanjutnya nanti menjelang pemilu kita mungkin adakan kegiatan lagi ya Bu ya, karena kemungkinan sampai nanti menjelang pemilu pun KPU akan tetap menjalin kerjasama dengan Disduk Capil, khususnya kita di Kabupaten Tabalong. Mungkin itu udah lumayan panjang Bu obrolan kita. Sebagai penutup mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan atau ajakan kepada teman pemilih dan warga Tabalong untuk lebih aktif lagi memperbarui data kependudukannya Bu. Karena tadi Ibu sampaikan juga bahwa data kependudukan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari Dukcapil sebagai pemerintah ya Bu ya.
data itu kan adalah data personal ya, bukan data umum. Maka ketika personal, maka si person itu yang harus aktif untuk melakukan update setiap ada perubahan. Caranya datang ke Dukcapil atau kalau sudah akses di IKD, dia bisa akses dia bisa lakukan update sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekali lagi hanya mencatatkan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan kependudukan ya, Bu, peristiwa kependudukan yang terjadi seseorang selama memang dia mengkomunikasikannya dengan kami. Katakan begini, walaupun saya tahu Anda adalah misalnya bahasa kasarnya misalnya orang pisah, luar, misalnya pisah gitu ya. Kami tahu Ibu sudah pisah suami istri. Tapi ketika yang bersangkutan tidak datang ke tempat kami melaporkan, kami tidak punya kapasitas untuk itu. Untuk mencatat, oh orang ini sudah pisah, nggak bisa. Harus dia yang punya diri yang menginginkan. Jadi dalam posisi ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tabalong, updating data itu adalah menjadi tanggung jawab yang punya data. Ya, dalam hal ini data Adminduk otomatis tanggung jawab si yang bersangkutan. Caranya datanglah ke Dukcapil setempat untuk bisa dibantu kalau memang tidak bisa mengupdate sendiri. Tapi kalau misalnya bisa lewat aplikasi tadi, monggo silakan, itu juga akan lebih mudah lagi. Ya, itu. Dan kemudian selanjutnya juga kaitan dengan yang tadi masalah penduduk non permanen tadi, kami menghimbau di dalam aturan Permendagri-nya memang tidak ada kepaksaan ya. Tetapi kami menghimbau itu apa? Ketika Anda sudah di sini bekerja lebih dari 1 tahun, kemudian sudah punya rumah di sini, sudah beranak pinak di sini, apa susahnya, mending pindahlah ke Tabalong. Ya kan? Sekali, beda kasusnya kalau misalnya tinggal di sini, oh saya nanti cuma setahun di sini, oke lah kalau Anda cuma setahun. Yang penting Anda juga tetap terdaftar di Tabalong lewat yang proses PNP tadi, penduduk non permanen. Tapi kalau udah lebih dari setahun tadi sudah beranak pinak, pindahlah ke Tabalong. Sekarang pindah itu tidak susah. Ya. Syaratnya pindah hanya menyiapkan KK, menyiapkan KTP, kemudian juga mengisi form pindah di mana di situ dimintakan alamat pindah yang dituju di mana. Datang saja ke Dukcapil, kita bantu untuk melakukan pindah. Kalau semuanya lengkap dan kota atau kabupaten tujuannya juga jelas dan aktif online, online. Dipastikan 1 jam dia sudah akan pindah ke tujuannya. Jadi dipermudah sekali ya. Sangat mudah. Jadi jangan takut untuk mengurus kepindahan karena sekarang bukan seperti dulu. Kalau dulu betul. Kalau saya asalnya dari Jawa, misalnya katakanlah misalnya di Jawa Timur, saya masih dari desa naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi, masuk ke Kalsel, Kalsel gitu lagi dari provinsi turun sampai ke tempat tujuan. Itu memakan waktu, biaya, dan tenaga. Nah kalau sekarang enggak gitu. Yang bersangkutan sendiri datang bisa potong kompas ya Bu ya? Bukan potong kompas, memang aturannya seperti itu. Jadi datang ke Dukcapil, saya mau pindah, ini dokumen saya, tujuan saya di sini. Tunggu aja kalau alamatnya lengkap dan si tujuan ini online, itu 1 jam pasti udah pindah. Case ini sudah dibuktikan ketika kemarin kita pemilu. Jadi pemilu sehari 2 hari sebelum pemilu dia harus pindah karena dia ingin menggunakan hak pilihnya di Tabalong, dia ada warga Tabalong, dia minta pindah. Banyak dari Kaltim, ada yang dari Banjarmasin, pindah dia ke sini. Jadi catatan juga nanti menjelang pemilu ada PR kami untuk bersosialisasi ya Bu ya. Yang menyampaikan bahwa ada beberapa kemudahan ya Bu ya dari Dukcapil untuk mengurus pindah tadi ya Bu ya. Jadi kita tidak sulit lagi pindah. Jadi jangan takut dengan biaya, jangan takut dengan yang cabut berkas ini, tidak ada lagi istilah cabut berkas sekarang. Berkas itu akan ditarik kalau pindah ke kita, akan kami mintakan langsung dari asalnya untuk dibawa ke sini. Pindah dalam bentuk sistem. Jadi dalam bentuk tidak berkas yang hard copy gitu, tapi file yang ada di sana yang ditarik ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu, menarik sekali. Jadi headline catatan ulun sebagai host di sini. Jadi menjaga data adalah tanggung jawab kita sebagai pribadi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menjaga dan mengupdate data pribadi itu adalah tanggung jawab pribadi. Dan di Dukcapil sini adalah berperan sebagai pemerintah yang menyediakan wadah ya Bu ya untuk memfasilitasi ya Bu ya kemudahan dalam updating atau
perubahan data kependudukan itu. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia hadir pada acara podcast kali ini. Mohon maaf Bu seadanya. Jadi baik teman pemilih, demikian obrolan santai kita bersama Ibu Rowi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Tabik. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Hesti Puji Ningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.